yang janji kita tadi malam, di sini kita akan melaksanakan sesi konseling ya, Ibu ya. Jadi sebelumnya saya minta data dari Ibu dulu karena ini kunjungan yang pertama ya, Bu ya. Boleh Ibu sebutkan nama lengkap Ibu? Nama saya Dita Pratiwi. Umur Ibu berapa, Bu? 24 tahun. Alamat sekarang di mana? Di Jalan Bajawani. Untuk pekerjaan sekarang Ibu apakah Ibu rumah tangga atau ada pekerjaan? Kebetulan saya kerja di bank. Oh, jadi teller ya Ibu ya? Baik Ibu Dita, di sini usia kehamilannya sudah berapa ya Ibu ya? Sudah masuk 8 bulan kemudian. Sudah mau KPR ya Ibu ya? Kita nggak ya kira-kira. Jadi di sini kan tadi malam hanya sebatas konsultasi apakah saya ada dan juga bisa untuk melaksanakan sesi konseling ini. Jadi di sini apa sih keluhan Ibu gitu ya di kehamilan yang trimester akhir ini gitu? Jadi begini Mbak Bidan, akhir-akhir ini adik saya merasa tidak nyaman karena ada bengkak di kaki terus di tangan, ada juga di muka sedikit. Oh, jadi bengkak-bengkak ya Ibu ya di tangan, di kaki, di muka sedikit. Jadi dia terlalu merasa khawatir. Iya sih, apalagi kehamilan pertama itu biasa-biasa aja cuma rasa khawatir tinggi ya nggak apa-apa itu bagus. Jadi ini bengkaknya udah berapa lama Ibu? Apakah dari trimester sebelumnya atau gimana? Baru-baru ini karena trimester terakhir. Oh iya. Jadi ya Bu ya, kalau misalnya orang awam kan bilangnya itu kan pembengkakan ya, bengkak-bengkak. Tapi kalau misalnya dalam bahasa medis ini namanya itu udem atau edema biasanya orang bilang kan. Jadi udem ini itu adalah hal yang fisiologis atau normal sebenarnya bagi ibu hamil, apalagi di trimester 3 karena memang itu ada perubahan hormon kayak naik hormon, turun hormon, apalagi hormon oksitosin yang menyebabkan memang ada nih penumpukan cairan di bawah kulit sehingga kayak bengkak-bengkak di bawah tangan, kayak di kaki, terus di wajah, apalagi kalau misalnya habis beraktivitas kan ya Ibu ya pasti kerasa banget. Nah itu sebenarnya adalah hal yang normal. Jadi kan tadi kan ibunya pekerjaannya sebagai teller ya di bank. Jadi itu belum ada apa cuti izin. 1 minggu ini, 1 minggu ke depan akan cuti. Oh ya berarti terakhir ya ini ya. Jadi memang salah satu udem itu juga bisa terjadi Ibu. Apalagi kan teller kan kerjanya kan di bank berdiri kayak Ibu ya. Apalagi pakai sepatu-sepatu yang mungkin agak sempit karena mungkin sudah kehamilan kakinya udah agak besar. Lalu juga misalnya pakai pakaian yang agak ketat-ketat itu sebenarnya bisa juga mempengaruhi adanya pembengkakan ini. Jadi kalau misalnya Ibu nanti besok yang saya diingatkan kalau misalnya sudah selesai tugasnya ya bisa cuti, itu lebih baik untuk menggunakan pakaian yang longgar ya, lalu kurangi kayak mangku-mangku ban di atas paha misalnya itu yang mengganggu peredaran darah, lalu juga misalnya kalau berbaring itu jangan yang terlentang lama, lebih baik miring-miring yang kanan. Kalau untuk proses penyembuhannya atau untuk mengurangi pembengkakan itu apa berbeda? Karena tadi ya Ibu ya, tapi sebelumnya memang kita harus ketahui dulu Ibu. Oh ya Ibu, saya lupa tanyakan kalau misalnya Ibu ini selama kan ini kehamilan pertama ya, jadi untuk tekanan darahnya normal atau ada peningkatan sebenarnya? Normal Ibu. 120/80 ya normal. Nah sebenarnya udem ini juga bisa terjadi karena ada hipertensi atau darah tinggi, jadi dia juga bisa dipengaruhi itu. Maka sebenarnya kalau penyembuhan untuk yang fisiologis atau yang normal, misalnya kayak memang tidak ada darah tinggi ini, itu bisa banyak sih sebenarnya kayak yang tadi jangan berbaring itu ya terlentang misalnya terlalu lama, lalu juga mengangkat beban yang berat terus ditaruh di atas sehingga peredaran darah itu bisa terhambat, lalu juga duduk terlalu lama itu sebenarnya juga nggak baik Ibu karena nanti tekanan ke vaskular ke kaki juga nggak bagus. Jadi misalnya duduk nanti diselingi dengan berjalan-jalan kecil gitu kayak pagi-pagi udah sering maraton Ibu ya. Iya, jalan-jalan. Iya jalan-jalan kecil jangan terlalu capek tapi ya cukup untuk supaya peredaran darahnya lancar itu bagus juga. Nah juga ada terapinya kayak rendam air hangat Ibu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi atau pas bengkak itu direndam artinya dengan air hangat itu juga bisa meredakan penyumbatan pembuluh darah karena kan dia kan membuat pembuluh darahnya makin lebar ya. Jadi itu lalu juga bisa dikompres kayak kompres air hangat gitu ya. Tapi memang lebih mudah sih kalau misalnya itu dengan rendam. Lalu juga bisa dengan pijat, tapi pijatnya memang nggak bisa kayak asal-asalan gitu ya. Lebih baik nanti kalau misalnya mau pijat atau misalnya mau relaksasi itu konsultasikan. Itu beda. Oh iya Ibu Dita, mengenai kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa udem itu kan ada yang fisiologis, ada yang juga karena misalnya ada dugaan nih hipertensi atau eklampsi ya dalam kandungan. Jadi supaya lebih aman ya kalau misalnya saya
atau saya anjurkan ibu untuk periksa ke lab, apakah ibu bersedia? Nanti saya antar adik saya Oh iya begitu, makanya perhatian banget ya. Jadi memang nanti ada pemeriksaan lab, nanti saya juga akan beritahu ibu ya Bu ya. Jadi nanti bisa periksa kan tekanan darah itu kan bisa sih, tapi memang lebih baiknya itu periksa protein urin. Jadi melihat di urin itu apakah ada proteinnya. Kalau misalnya proteinnya positif, itu misalnya ada tanda-tanda dari eklamsi atau darah tinggi dalam kehamilan. Jadi nanti saya jadwalkan ibu ke lab ya Bu ya untuk periksa protein urinnya, lalu juga nanti periksa tekanan darah juga yang secara lengkapnya, periksa darah juga lengkap supaya nanti diagnosa ini bisa tepat gitu ya. Karena yang dikhawatirkan memang tekanan darahnya ini normal sih, tapi ternyata pas di protein urin ada gitu ya. Jadi nanti kakaknya yang temenin ya, nanti saya akan ajarkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jadi yang penting ini kan untuk pembukaannya kan nggak ada yang sampai terus ibu pusing, berkunang-kunang, terus sampai pandangan kabur enggak ya. Enggak. Jadi saya juga tidak bisa merasakan apapun, tapi kan sesuai dengan yang sudah saya ajarkan tadi, bisa dengan terapi air hangat, terus juga mengurangi pakaian yang ketat-ketat, lalu juga misalnya direlaksasi misalnya dengan kakaknya atau dengan suaminya ya ibu ya, bisa misalnya dimakan itu supaya di peredaran darahnya lebih lancar. Jadi sih baik ibu, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk kunjungan ulangnya kapan? Oh iya ibu, untuk kunjungan ulang karena kita akan melakukan tes laboratorium. Biasanya tes laboratorium itu kan membutuhkan waktu juga. Jadi nanti ibu bisa hubungi saya via WA. Kalau misalnya hasil dari lab ini sudah keluar, nanti bisa ibu kunjungan ulang kembali ya. Nanti kalau misalnya hasilnya ya semoga aja negatif. Kalau misalnya seandainya positif, kita bisa kasih langkah selanjutnya, misalnya kita ke objin atau kita. Ada lagi ibu? Terima kasih ya ibu ya, maka kita akhir sesi konseling kita pada siang hari ini. Terima kasih, semoga kehamilannya sehat sampai akhiran, semoga juga besok tesnya negatif ya ibu ya. Dan makanya apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Baik, kami permisi dulu. Jadi ibu terima kasih ya ibu.